Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ashabul fadilah wa karamun, para guru, para asatidz, ikhwatul iman, ayah dan bunda, bapak ibu, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur atas nikmat Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik ini masih Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan pada diri kita sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, jauhkan kami semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita mesti tahu hakikat hidup itu adalah ujian. Tidaklah kita mengaku beriman kepada Allah tanpa diuji. Semakin beriman, semakin diuji. Yang mesti kita ingat, betapa ujian itu adalah merupakan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu diuji oleh Allah. Sehingga Allah ini mengetahui bagaimana niat hamba itu di tengah malam. Maka bagi orang-orang yang beriman, ujian itu dijadikan sebagai tanda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah kemudian, bagaimana cara kita menghadapi ujian dalam hidup? Yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, doa. Ketika kita diuji oleh Allah, dekatkan diri kepada Allah, perhebat kesabaran, terus berdoa. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, betapa para nabi, para rasul itu diuji oleh Allah. Sungguh ujian yang Allah berikan kepada kita tidak seujung kuku dengan ujian yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Kita lihat sejarah Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria diuji oleh Allah dengan lama tidak punya keturunan, apa yang beliau lakukan? Coba ada nggak di antara kita yang sudah lama nikah, namun belum punya keturunan? Kita lihat sejarah Nabi Zakaria. Ketika beliau lama tidak diberikan oleh Allah keturunan, beliau berdoa, beliau memohon, beliau mengadu kepada Allah, beliau berhenti kepada Allah. Sampai rintihan beliau itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Maryam. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyyan. Ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa, meminta, memohon kepada Allah dengan suara lemah lembut. Inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su sayba. Ya Allah, sesungguhnya tulang belulangku telah lemah, kepalaku sudah ditaburi dengan uban. Aku enggak pernah jerah untuk senantiasa berdoa kepada. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? Fahab li min ladunka waliya.
Ya Allah, berikan aku anak. Ya Allah, berikan aku keturunan. Terus Nabi Zakaria berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Dengan kekuatan doa datang pertolongan Allah. Kemudian Nabi Zakaria diberikan keturunan oleh Allah, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian kita lihat lagi bagaimana sejarah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus diuji oleh Allah, beliau masuk ke dalam perut ikan. Sampai beliau mengalami 3 kegelapan. Kegelapan di dasar lautan, kegelapan di tengah malam, kegelapan di dalam perut ikan. Ketika mendapatkan ujian seperti itu, apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa. Dan beliau mengajarkan doa kepada kita dengan sebuah lafaz doa yang sering kita dengar dan insya Allah kita semua sudah hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita lihat lagi sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang kaya. Allah tidak menciptakan manusia sekaya Nabi Sulaiman. Kekayaan manusia yang paling kaya di muka bumi ini, sungguh kekayaannya tidak seujung kuku dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah manusia yang paling kaya. Ketika mendapatkan ujian seperti itu, jadi kekayaan itu adalah merupakan ujian. Miskin juga ujian. Cantik tampan ujian. Jelek juga ujian. Karena hidup ini adalah ujian. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan ujian berupa harta, beliau berkata dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Sudah hafal semua? Halo? Sudah hafal semua? Yang belum hafal tolong jangan dihafalkan. Biar ustaz aja yang hafal. Biar beda antara ustaz dengan jamaah. Rabbi auzi'ni, coba Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Angkat tangan yang sudah hafal. Insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah dari Bang Haddad. Hadiahnya itu adalah brosur umrah. Hadiahnya brosur umrah. Brosurnya Allah. Nah, ketika mendapatkan ujian seperti itu, beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Dia bluani ashkur am akfur. Ujian ini, harta ini adalah merupakan hadiah dari Allah. Pemberian dari Allah yang menguji aku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur? Apakah aku termasuk orang yang ikat dengan nikmat Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam diuji. Apa ujian beliau? Dibakar oleh raja. Nah, di atas tumpukan kayu, di atas bara api. Ketika itulah beliau berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Dengan kekuatan doa datang pertolongan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Itu api yang mestinya membakar jasad beliau, itu berubah menjadi dingin. Nabi Ibrahim di dalam kobaran api, akan tapi seperti di ruang AC. Ini dengan kudrat iradah Allah.
Maka itulah senantiasa kita harus berdoa. Oleh karena para nabi, para rasul mencontohkan kita untuk berdoa. Tadi Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Yunus berdoa, Nabi Sulaiman berdoa, Nabi Zakaria berdoa. Kalau seorang nabi saja berdoa, apatah lagi kita yang bukan nabi? Dan setiap doa nabi itu mujab. Setiap doa nabi itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita mesti berdoa? Karena kita banyak butuh kepada Allah. Allah itu ketika menciptakan sesuatu, Allah tidak butuh dengan sesuatu. Allah ciptakan langit, Allah tidak butuh dengan langit. Allah ciptakan bumi, Allah tidak butuh dengan bumi. Allah ciptakan arasy, Allah tidak butuh dengan arasy. Allah ciptakan alam semesta, Allah tidak butuh dengan alam semesta. Allah ciptakan manusia, Allah tidak butuh dengan manusia. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Beda dengan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ketika Allah berikan akal kepada kita untuk berpikir, ruh untuk hidup, jasad untuk ibadah. Allah berikan akal kepada kita. Kemudian Allah berikan kita kemampuan untuk memikirkan kebesaran Allah. Kemudian dengan akal ini kita bisa menciptakan sesuatu. Manusia bisa bikin handphone, bisa bikin motor, bisa bikin mobil. Coba, kalau seandainya kita berangkat kerja, kemudian handphone ketinggalan. Kira-kira baru 1 kilo dari rumah kita. Muter balik nggak? Muter balik nggak? Kita berangkat kerja, kemudian Al-Quran ketinggalan. Muter balik nggak? Enggak. Allahu Akbar. Ketika kita bisa bikin handphone, kita butuh sama handphone. Manusia bisa bikin mic, pengeras suara, kita butuh dengan pengeras suara. Tapi ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah tidak butuh dengan sesuatu. Maka Allah itu mukhalafatul lil hawadith. Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun, tidak boleh disifatkan dengan manusia. Karena Allah ada, sebelum sesuatu ada, itu ada. Allah ada, ketika sesuatu ada, itu ada. Dan Allah tetap ada, ketika sesuatu itu telah tiada. Itulah Allah. Kenapa kita mesti berdoa? Karena kita banyak butuh. Kenapa kita mesti berdoa? Karena kita berikrar kepada Allah. Kapan kita berikrar berjanji kepada Allah? Tadi ketika kita melaksanakan sholat, setiap rakaat pasti kita baca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat atau tidak sah sholat seseorang ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu kan ada 3 inti. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu adalah merupakan bentuk pujian kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu ikrar. Perjanjian kita kepada Allah, kita berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kita tidak akan menyembah kepada sesuatu apapun kecuali kita hanya menyembah kepada Allah. Dan kita tidak pernah minta kepada siapapun kecuali kita minta kepada Allah. Itulah ciri khas hamba Allah yang beriman, wa insuhu istighna'uhu 'anil nas. Jadi ketika kita minta sama Allah, semakin kita mulia di hadapan Allah. Ketika kita minta kepada manusia, semakin kita hina di hadapan Allah dan hina di hadapan makhluk Allah. Nah, oleh karena kita itu berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, ya Allah, hanya kepada Engkau mohon pertolongan. Maka mintalah kepada Allah. Maka perbanyak doa dalam hidup ini. Allah itu semakin diminta semakin suka. Beda dengan kita, beda dengan saya. Orang minta sekali mungkin kita kasih, 2 kali belum tentu. Tapi Allah semakin diminta semakin suka. Bahkan Allah itu ingin melihat bagaimana rintihan hamba itu ketika berdoa. Ada nggak di antara kita
Nah, semalam kan kita bangun tahajud. Insya Allah. Ini dari wajah-wajahnya wajah penghuni surga semuanya. Insya Allah ya. Wajah-wajah yang penuh dengan masalah. Ya memang semua kita pasti punya masalah ya kan? Oh, kalau nggak punya masalah jangan hidup. Karena hidup itu penuh dengan masalah. Ketika kita bangun sholat tahajud, kemudian kita merasakan nikmat sholat tahajud, khusyuk nikmat sholat tahajud, kita berdoa sampai berderai air mata. Kita minta kepada Allah seperti anak kecil yang merengek kepada ayahnya, kepada ibunya minta sesuatu. Allah tuh senang. Sampai ketika kita minta itu, sampai berderai air mata. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau bisa tuh doa sambil nangis. Kalau kita doa, kemudian belum bisa nangisin. Kalau dinangis-nangisin belum nangis, nangislah karena belum bisa menangis. Kenapa kok ingat sama Allah nggak bisa nangis? Kenapa kok ingat dosa nggak bisa nangis? Berarti hati ini kotor. Ketika hati ini kotor, harus dibersihkan hati itu. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang suka melakukan maksiat. Apa kata Rasul? Likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qulub dzikrullah. Setiap sesuatu itu pasti ada pengkilatnya. Setiap sesuatu itu pasti ada pembersihnya. Pengkilat hati yang ternoda, pembersih hati yang kotor, zikrullah, zikir kepada Allah. Semakin banyak dosa kita, kan semakin hitam hati ini. Dosa lagi, hitam lagi, dosa lagi, hitam lagi. Semakin banyak dosa maksiat yang kita lakukan, semakin pekat hati ini. Kemudian ditempa dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca lagi, apa namanya itu, Sayyidul Istighfar. Apalagi di bulan Rajab. Ya, perbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Coba saya tanya Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, mau nggak wafat dalam keadaan husnul khatimah? Mau nggak meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Kita semua ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini janji Rasulullah. Coba saya tanya Bapak Ibu yakin nggak dengan janji Allah? Bapak Ibu yakin nggak dengan janji Allah? Bapak Ibu yakin nggak dengan janji Rasulullah? Ibu-ibu tolong jawab yang kompak. Ada ibu nggak? Bu, ibu-ibu tolong jawab yang kompak. Yakin nggak dengan janji-janji suaminya? Nah, aku pada diam nih. Ini janji Rasulullah nih. Siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi hari, kemudian di sore harinya Allah takdirkan ia wafat, maka orang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu malam hari, kemudian pagi harinya dia meninggal dunia, Allah takdirkan ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka jangan lepas setiap hari pagi ya, bukrata wa asila, di waktu pagi dan waktu petang. Waktu pagi kalau kita bawa motor, bawa mobil ya, berangkat kerja, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nanti pulang dari kerja, bawa motor, bawa mobil, baca Sayyidul Istighfar. Ya, insya Allah akan mempermudah kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita harus punya cita-cita. Salah satu cita-cita kita dalam hidup ini adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, berarti Allah ridho dengan kita. Ketika kita sudah mendapatkan keridhaan Allah,
insya Allah Allah persembahkan surga untuk kita semua. Makanya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Semua Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa kita berdoa? Oleh karena Allah perintahkan kita untuk berdoa. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat 60. Mintalah kalian padaku, niscaya apa yang kalian minta akan aku berikan. Jadi doa itu perintah Allah. Ya. Cuma cara Allah mengijabah doa seorang hamba itu kan macam-macam. Kalau kita pengen doa itu, sekarang doa nanti 1 jam dikasih. Pengennya begitu kan? Cara Allah mengijabah doa seorang hamba itu dengan cara Allah. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Pada hari yang Allah tentukan, bukan pada hari yang kita tentukan. Pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Atau dengan sesuatu yang Allah inginkan, bukan dengan sesuatu yang kita inginkan. Kita pengennya instan. Sekarang doa, nanti dikasih. Sore dikasih. Pengennya begitu. Tapi kan cara mengijabah cara Allah mengijabah doa kita itu pada waktu yang Allah tentukan. Oh, jangan entar, besok kata Allah. Oh, jangan besok, seminggu lagi. Oh, jangan seminggu lagi, sebulan lagi. Oh, jangan sebulan lagi, ya, setahun lagi. Atau sesuatu yang kita minta kepada Allah itu diganti oleh Allah dengan sesuatu yang menurut Allah itu lebih baik buat kita. Misalkan begini, kita doa, ya Allah, berikan saya uang, berikan saya rezeki, berikan saya duit. Kata Allah, kok hambaku minta duit terus? Jarang minta supaya jantungnya disehatkan sama aku. Padahal ya percuma juga banyak duit tapi jantungnya sakit. Ketika dia minta duit, kata Allah, aku nggak kasih duit dia, tapi jantungnya aku sehatkan. Itu pun cara Allah mengijabah doa seorang hamba. Dan ketika ingin doa kita cepat dijabah oleh Allah, sering-seringlah mendoakan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain, itu doa itu akan mantul sama kita. Ya, misalkan begini, kita punya toko sembako, berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, alhamdulillah omsetnya luar biasa. Tiba-tiba tetangga kita sebelah bikin juga. Bikin apa? Bikin toko sembako yang dijual sama kita. Sama. Kira-kira kita doakan apa tuh tetangga kita yang buka toko sembako sama kita? Gimana doanya tuh? Halo? Ya Allah, bangkrutkan toko ini. Nih kalau kita doa begini, ya Allah, datangkan pembeli yang banyak buat dia. Ya Allah, lariskan tokonya. Ya Allah, berkahkan tokonya. Itu malaikat ada di atas kepala kita tuh. Apa kata malaikat? Walaka bimithli dzalik. Engkau juga begitu. Ya Allah, lariskan tokonya, kata malaikat, toko engkau juga laris. Ya Allah, berkahkan tokonya, toko engkau juga berkah. Ya Allah, ampuni dosanya, kata Allah, kata malaikat, ya Allah, engkau juga diampuni dosanya oleh Allah. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, ya hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri, bahkan kita mendapatkan doa dari malaikat. Maka seringlah mendoakan orang lain. Kalau tidak misalkan terlapat dalam lisan, tidak terlapat dalam lisan, bisa ada harus dalam besitan hati gitu. Misalkan ya, ada suami istri sedang jalan, kemudian pegang tangan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Ada anak kecil tuh,
ya lewat depan rumah kita, bawa tas, mau berangkat sekolah. Ya Rob, jadikan anak itu anak yang soleh, sukses dunia akhirat. Ya, melihat ada kakek-kakek itu lagi mikul dagangan, jual pisang, ya kan, jual nangka, jual apa itu, ya kan, mangga. Kita doakan ya Allah, mudah-mudahan laris, mudah-mudahan dia itu sehat walafiat. Itu kalau kita doakan begitu, itu malaikat langsung doain kita. Ya, maka sering-seringlah seperti itu. Jadikan gerak hati itu adalah doa, dan itu ciri hamba Allah yang beriman. Jadikan gerak hati itu adalah doa. Doa, sehingga tidak ada satu kata yang sia-sia yang keluar dari lisan kita. Ya, itulah ciri daripada hamba-hamba Allah yang beriman. Dan itulah insya Allah ketika kita sering mendoakan orang lain, ya berarti tidak ada satu perasaan iri hati, tidak ada sekat dengki pada diri kita. Itulah ciri hamba Allah yang beriman, dan itulah ciri penghuni surga. Ya, satu ketika ini sebagai penutup majelis. Dikit lagi sudah jam 1. Ya, satu ketika Rasulullah itu sedang mengadakan halaqah taklim seperti ini. Tiba-tiba ketika itu Rasulullah berkata, para sahabat, sebentar lagi kita akan kedatangan ahli surga. Kira-kira 1 menit, 2 menit Rasulullah bertutur seperti itu, ada sahabat itu yang lambat datang taklim. Kata sahabat yang sedang duduk, berarti yang dimaksud dengan Rasulullah itu dia yang lambat. Setelah taklim, ya ditanya, ya yang datang lambat itu ditanya dengan para sahabat yang lain, sahabatku, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau bisa mencuri cintanya Allah? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cintanya Allah. Insya ada sebuah doa supaya kita mendapatkan cintanya Allah dan cinta Rasulullah. Boleh sampaikan nggak di doa? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, doa apa itu? Ceramah kalau ngantuk begini, Bang. Sampai doa aja salah. Allah, doanya begini. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Sudah hafal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, hamba mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang akan menghantarkan kami untuk meraih cintamu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian sahabat itu bertanya, sahabat, apa yang kau lakukan? Amalan apa yang kau perbuat? Sehingga engkau bisa mencuri cintanya Allah. Aku tidak melakukan apa-apa kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Disuruh sholat, ya aku sholat. Disuruh puasa, aku puasa. Disuruh zakat, ya aku zakat. Disuruh infak sedekah, ya aku infak sedekah. Itu aja. Kata sahabat yang bertanya, kalau itu aku juga mengerjakan. Tapi kok kenapa Rasulullah nggak mengatakan kami ini termasuk ahli surga? Coba amal apa yang kau lakukan? Coba amal apa yang kau lakukan? Oh, mungkin ini. Kebiasaan aku itu, tidaklah aku mendengar tetanggaku mendapatkan nikmat, kecuali aku sujud syukur kepada Allah. Pak, tidaklah kita mendengar tetangga kita mendapatkan nikmat, kecuali kita sujud syukur kepada Allah. Ini tetangga kita baru beli mobil nih. Nanti malam kita sholat tahajud. Selesai sholat tahajud kita sujud syukur. Seusai sujud syukur kita berkata kepada Allah, ya Rabb, terima kasih atas semua nikmat yang kau berikan kepada tetanggaku. Pernah nggak ngomong begitu kita? Kan gampang ngomong kayak begitu. Tetangga kita harus renovasi rumah, jadi ini selesai. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih atas semua nikmat yang kau berikan kepada tetangga. Oh, berarti masih ada sifat iri hati dan iri. Ya, itu gampang ngucapinnya, cuma sulit ngelakoninya. Ya kan? Kecuali ahli surga. Maka mulai praktek. Ya, kita harus senantiasa bersyukur, gembira ketika orang lain itu mendapatkan nikmat. Ketika orang lain itu mendapatkan ujian, cobaan, rintangan dalam hidup,
kita merasa sedih dan kita doakan dia agar Allah keluarkan dari jalan kesulitan yang dihadapi dalam hidup. Inilah ciri ahli surga. Mudah-mudahan ya semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, doa, ya, perkuat keistiqomahan kita. Ya, jadi ciri hamba Allah yang beriman itu kuat akidahnya, istiqomah syariahnya, kemudian mulia akhlaknya. Ya, kuat kokoh akidahnya, istiqomah syariahnya, kemudian mulia akhlaknya. Itulah ya termasuk hamba-hamba yang insya Allah dirindukan oleh surga. Insya Allah. Baik ikhwatal iman ayahana bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian taklim kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah jadikan asbab keistiqomahan dalam hidup kita. Allah jadikan taklim ini sebagai asbab keberkahan dalam hidup kita. Asbab hidayah untuk kita semua. Lebih kuat iman Islam kita, lebih santun akhlak kita, lebih berkah hidup kita, lebih harmonis rumah tangga kita. Allah jadikan anak cucu keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, generasi penegak salat, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pencinta Ahlul Bait warga Nabi Muhammad, pencinta para sahabat Nabi Muhammad, mencintai sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, membenci sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Allah berkahkan kita di bulan Rajab. Allah berkahkan kita di bulan Sya'ban. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan sehingga kita bisa menikmati indahnya, khususnya nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Di tempat yang terbaik kami wafat ya Allah. Dalam keadaan melaksanakan amal soleh yang terbaik kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan sujud kami meninggal dunia, dalam keadaan berpuasa kami meninggal dunia, dalam keadaan berzikir mengingat menyebut asma-Mu kami meninggal dunia, dalam keadaan berdakwah kami meninggal dunia, dalam keadaan berjihad berjuang di jalan-Mu kami meninggal dunia ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian cukup ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.